Silakan Ustadz Fajar, boleh dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga Ustaduna wa sahibuna Ustadz Alvin Qadri Lazuardi SAG MPD. Ya, ini beliau jadi guru kami juga di SPF. Nah, kemarin berbagi ilmu dari salah satu karya beliau ya. Baik teman-teman sekalian, kita buka dulu diskusi dan juga kajian kita di malam hari ini dengan kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Gini lah. wa bil Bil Islam Islam dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Amin ya rabbal Baik, alamin. teman-teman sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji satu tema ya, yang secara umum itu membahas tentang manusia dan pendidikan. Tema ini menurut kami cukup menarik ya, karena kan hari ini di tengah kita sendiri yang kuliah, mungkin di antara kita ada yang kuliah di pendidikan, itu pasti sudah sangat familiar sekali kemana sih arah pendidikan kita, terutama di Indonesia ya, yang sering didiskusikan oleh para akademisi juga, bahkan menjadi mata kuliah di pendidikan agama Islam terutama, bahwa pendidikan kita akan mengarah ke kebutuhan dalam tanda kutip pasar alias industrialisasi pendidikan. Padahal sebenarnya ada tawaran yang solutif bagi kaum muslimin secara khusus dan juga manusia secara umumnya, bagaimana pendidikan itu kita akan bawa ke arah mana. Nah, insya Allah malam hari ini nanti akan dibedah, nanti akan kita diskusikan juga dengan narasumber kita, Ustadz Alvin Qadri Lazuardi, SAGMPD. Beliau akan membahas tentang korelasi hubungan antara manusia dan juga pendidikan. Dan juga beliau ini sedikit memperkenalkan beliau ya, Ustadz Alvin Qadri ini. Beliau adalah praktisi dan juga pengamat pendidikan. Kebetulan beliau ini sekarang menjadi kepala sekolah di salah satu SMP yang itu berada di bawah binaan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Kemudian beliau juga penulis buku, ya. Penulis buku yang kemarin di awal bulan kita diskusikan secara internal dengan teman-teman SPF secara offline ya, artinya kita ketemuan dengan beliau di salah satu kedai, di kedai ayam, kemudian kita diskusikan ya. Itu buku beliau yang berjudul Nalar Salim ya, artinya itu menjadi karya beliau yang menurut kami ya layak untuk dibaca teman-teman ya. Jadi buku beliau berjudul Merawat Nalar Salim. Baik teman-teman, tanpa mengganggu fokus teman-teman dan juga untuk mempersingkat waktu saja supaya kita mendapatkan banyak istifadah dari Ustadz Alvin. Pada Ustadz Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Nanti sekitar ya secukupnya aja lah. Cukupnya nanti kalau sudah cukup kita diskusi. Nggak cukup ya ditambah. Ya. Terima kasih. Moga Ustadz Alvin. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna warzuqna ya ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah pada malam hari ini terima kasih kepada tim SPF, jadi studi peradaban forum ya. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya benar sih, apa, kita itu akan disimpulkan dengan orang-orang yang punya common sense, punya satu pikiran. Yang ternyata ketika kita berbicara itu tidak jauh-jauh juga sebenarnya orang-orang itu. Saya pertama kali kenal Mas Jundi itu ketika dihubungi Ustadz Anton. Kalau mau ke rumah, main sini sekalian sama judi ya. Saya judi siapa ya? Ya, tapi ya kalau ditelisik itu di grup-grup kajian-kajiannya ya, ya orang bukan orang yang kemarin gitu kan. Oh, di ini ada, tidak ada. Saya kita ketemu, ya ngobrol ternyata Jundi, Mas Jundi Satfaja itu juga ya koncornya Mas Agus juga. Mas Agus itu punya adik. Ya adik istri saya. Adiknya Mas Agus. Iya. Muter-muter di situ aja ya Tat, ya. Iya, jadi bukti kan maksudnya benar kita tuh akan dikumpulkan lah dengan lanah dia hum subulana itu di apa kita akan disampaikan kepada sabil-sabil yang benar-benar kita common sense itu. Ya, pokoknya seperti itulah. Akhirnya kemarin ada forum agak lama liburan di Jogja. Biasanya liburan mau seminggu, rong dino, telung dino gitu. Ada forum lama, terus kita ngobrol lagi dengan Mas Yundi, terus ya sebenarnya intinya satu, pas itu saya acaranya nggak ada di Jogja, buat acara lah. Terus kita ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah ini keterusan berlanjut dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Insya Allah juga salam hormat kepada ayah, kepada papa, nama Bapak Saidi yang hadir pada malam hari ini. Melihat anaknya yang dulu kecil, ya sekarang isi-iso ngomong. Berkahan, keberkahan dan rizki kepada ayah, kepada papa, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan juga mungkin ini saya sapa yang belum kenal Ustadz Fadil Mustafa selaku dari Kemenak Kabupaten Tegal. Sama kita juga kadang ada common sense pembicaraan tentang keislaman. Dan yang lain-lain, ahlan wa sahlan, saya Alvin Kodri Laswardi. Ya, sebenarnya agak-agak apa ya, agak ragu-ragu juga, tapi nggak apa-apa lah. Ya saya kan mungkin ketemu, saya ngisi-ngisi yang jurnalis yang teknis-teknis itu kan sat-set aja enak gitu kan. Tapi ini kan lebih kepada konseptual dan filosofis ya. Mungkin ini adalah bagian kecil yang saya ingin urai dan dipersempit ya dari sebuah penelitian saya kemarin ketika tesis itu membahas mengurai ya membaca pendidikan multikulturalisme tetapi dalam konteks adab ya dalam takdibnya Prof. Alatas. Sehingga ini ada irisan-irisan nih, kan multikultural itu kan isu pertamanya kan manusia ya. Jadi manusia yang berbagai macam-macam. Kemudian juga di dalamnya juga ada pendidikannya juga itu ya. Dan tantangan sekarang kan kemajemukan dan sebagainya. Ya, pendidikan yang inklusif dan sebagainya. Itu kan menjadi isu arus utama ya, arus utama dari uh, apa pendidikan kita. Yang mana juga sampai-sampai isu multikultural ini juga sangat kental sekali ya dalam pendidikan-pendidikan kita. Saya juga mengalami ya banyak sampai beberapa LKS yang di tingkat MTS, SMP itu juga pembahasan multikultural tidak pernah lepas juga. Jadi kayak sebagai kayak isu arus utama gitu semenjak mungkin satu dasawarsa atau dua dasawarsa ini.
ya, karena menghadapi sesuatu yang kita semakin mengglobal, sehingga perlu ditemukan titik-titik temu dalam pendidikan. Terutama yang dicurigai sekarang pendidikan Islam yang dikira tidak bisa menerima orang lain gitu kan. Kita dikira apa claim salvation, mengklaim paling selamat ya, itu dan mereka kan klaim kita paling selamat ya. Padahal setiap agama kami dari Islam mempersilahkan klaim keselamatan mereka masing-masing. Kita tidak ada urusan hal itu, tapi ketika bicara common sense, pendidikan untuk human, untuk manusia ya oke kita bisa berdialog di situ. Nah, kita akan sedikit bicara tentang manusia dan pendidikan. Mungkin sedikit pengenalan sebelum kita masuk pada slide, yang mana eh, manusia dan pendidikan itu ibarat ya ketika dia lahir, ya dia akan disentuh pertama oleh orang yang terdekatnya, salah satunya adalah orang tua, yang dimana kita dalam kondisi fitrah suci, yang pada akhirnya sebenarnya proses pendidikan ini adalah untuk menjaga kita kefitrahan itu sehingga kita bisa pulang dengan nafsul mutmainah. Itu mungkin garis besarnya. Mungkin kita akan selanjutnya kita akan membahas. Saya coba akan bukakan slide sini. Oke, share berarti ya, di share screen. Oke. Sebentar. Sebentar. Ini agak bingung nih. Oke. Bentar. Saya buka dulu. Oke. Sip. Belum terlihat ya slide-nya. Bentar. Sini share screen. Coba file jenengan kirim ke saya, Ustaz Alvin. Kirim ya. Ah, iya, iya, boleh, boleh, boleh. Ntar, tapi di Canva. Oh, anu ya, Antum ada? belum di-download. Ah, iya, iya. Tak download dulu. Niatnya tadi itu langsung bisa sebenarnya sih. Oke. Nah, Hmm. Sebentar lagi kawan-kawan. iya. Oke, sambil menunggu download, teman-teman, yang akan kita bahas itu adalah kita akan masuk kepada pembahasan tentang kita sebagai manusia, ya, dan juga yang selanjutnya kita akan menjalani kehidupan dalam lingkup dunia ini dengan pendidikan, yang mana kita perlu menengahi bahwasannya pendidikan itu bukan sekolah, ya. Karena sekolah kadang ada jamnya, ada jam pulangnya, tetapi pendidikan itu adalah skup yang lebih besar, ya. Sekolah itu ya bagian kecil dari pendidikan. Ada rumah, ada masjid, ya, ada lapangan, maksudnya mungkin untuk jasmani dan sebagainya. Nah, maka sekiranya dalam malam hari ini kita akan membahas ya, Mas Jundi share ya.
Ya, alhamdulillah sudah dikirim. Oke, tunggu sebentar. Tolong. Share Oke. screen. Sebentar nggih. Oke. Sebentar. Sudah muncul? Sudah. Nggih. Bisa dilanjut mungkin, Ustaz. Silakan Ustaz Alvin. Ustaz Alvin mana ya? Halo, Ustaz Alvin. Ya, halo. Nah, monggo Ustaz. Oke. Udah. Slide Siap. pertama, slide kedua ya? Ya, yang kedua. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Mas Juni atas bantuan teknisnya. Ya, ini yang paling utama ya adalah kita mengenal diri kita sendiri. Yang pertama, dari mana asal kita. Skup ini akan melingkupi tentang manusia itu sendiri. Kita seringkali dikatakan kelahiran manusia itu tabula rasa ya. Tabula rasa itu seperti kosong ya. Jadi bayi itu kosong ya, dan bisa diisi apa saja. Namun ada fakta menarik, sebuah eh, perkataan Allah ya, bahwasanya sebelum kita lahir itu diberikan pertanyaan, yaitu alastu birobikum ya. Kemudian kita menjawab qalu bala syahidna, dan kita menjawab itu sebagai persaksian. Memang bayi itu laisa yuladu aliman ya. Bayi itu ketika lahir itu tidak aliman, tetapi arifan ya. Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Tapi sebenarnya bayi itu pernah melaksanakan sebuah pengakuan ya, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyetujui bahwasanya manusia itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Disitulah kita mengaku Allah sebagai Rabbun, ya, sebagai Rabbun, Rabbul Alamin, ya. Kita mengaku karena pertanyaan Allah di situ alastu birobbikum, pakai kata Rob, ya. Itu yang bisa garis bawahi. Berarti ketika kita lahir itu dalam keadaan yuladu alal fitroh. Nah, fitroh ini bukan tabula rasa yang kosong, tetapi fitroh itu manusia pernah mengalami sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu di alam ruh ya. Alam ruh itulah kita diambil mithaq atau perjanjian yang agung. Atas pengakuan inilah Allah memberikan izin manusia ini lahir di dunia ini, dan kita mempunyai label fitrah ya. Label fitrah ini adalah bersih, suci, sudah mengenal ya, sudah mengenal Allah ya. Arafa, ta'aruf, arafa. Jadi tahu mengenal Allah. Ya, memang bayi tidak dilahirkan secara aliman ya, berilmu, tetapi arif, sudah kenal. Kenal siapa? Kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga eh, di dalam pelajaran IPA yang mungkin ya saya menemui dalam skup SMP dan SD, bahwasanya memang penjelasan asal usul manusia itu
masih saja didengungkan dengan ada kita dulu pernah berasal dari hewan purbakala, dari kera dan sebagainya. Padahal kalaupun ada bentuk hewan seperti itu dengan fakta, ada kerangka dan sebagainya, itu bukan berarti itu adalah manusia zaman dulu. Ya, itu bisa dikatakan hewan lain juga, ya seperti itu. Nah, kita ini adalah Bani Adam, ya kita adalah keturunan Adam. Nah, gimana kalau kita meyakini bahwasanya dulu kita itu ada seperti hewan kemudian menjadi manusia, ya. Lalu eh, apakah kita masih percaya kepada Nabi Adam? Ya, jelas tidak. Sedangkan Nabi Adam itu diberikan segala kesempurnaannya. Dan hal yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu wa'allama Adama asmaha kullaha. Jadi Allah mengajari Adam itu dengan keilmuan, allama dengan ilm, ya, ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah dengan apa? Al asma, ya. Jadi yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah nama, ya, berbagai nama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita seperti dari zaman batu, kera, kanibal apa? Seperti purbakala dan sebagainya, itu rasa-rasanya mungkin kalau kita meyakini hal itu bisa dipertanyakan apakah kita benar-benar yakin kita dari Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam itu penuh dengan kesempurnaan manusia itu. Kemudian selanjutnya di slide yang ketiga, ya. Yang ketiga ini Imam Al-Ghazali juga mengatakan ya bahwasannya kita itu diciptakan dengan sempurna, ahsanut taqwim. Ketika sel benih memenuhi syarat untuk menerima ruh atau nafas, tubuh manusia itu berasal dari tanah yang terdiri dari materi. Namun manusia juga memiliki ruh atau jiwa yang termasuk dalam non-materi yang tidak terlihat. Tubuh pada akhirnya akan kembali ke bumi dan jiwa akan kembali kepada alam gaib. Dan menurut Yusuf Al-Qaradawi, unsur material dan imaterial dalam diri manusia itu harus seimbang. Artinya seorang tidak dapat mengurangi hak-hak badan untuk memenuhi hak-hak jiwa. Demikian pula sebaliknya. Nah, kita merenung kembali bahwasanya kita itu adalah manusia yang ada unsur bumi, ya, dan juga ada unsur ruh, ya, yang dimana akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya ini adalah siklus kehidupan dalam satu perkataan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya. Dulu kita lahir di rahim ibu kita karena Allah meniupkan ruh. Jadi ruh itu adalah titipan, amanah, ya, yang disandarkan di dalam jasad kita, yang melalui proses, ya, dengan segala kehebatannya di dalam rahim, badan sudah siap menerima, maka nufikha ruh, ditiupkan ruh itu. Di alam ruh itulah Allah menanyakan alastu birabbikum. Nah, karena kita sudah sepakat semuanya menjawab bala syahidna, disitulah kita terakhir menjadi fitrah. Ya, disitulah ada pembeda. Ya, dalam perkataan itu al insanu hayawanun natiqun. Ya, manusia itu adalah hewan yang berakal. Ini perlu ditegaskan, perlu digarisbawahi bahwasannya ada manusia dikatakan hewan itu bukan berarti seperti yang di dalam teori Darwin itu kita seperti hewan, tetapi sesungguhnya itu menjelaskan manusia itu ada irisan hewaninya. Ya, ya sama, hewan itu tidur, manusia juga tidur, hewan itu berkembang biak, manusia juga berkembang biak, hewan itu ada pasangannya, kita pun ada pasangannya, tetapi
Yang menjadi pembeda sehingga manusia itu bukan hewan sepenuhnya adalah adanya akal. Karena akal manusia bisa berbicara, ada ruh di dalamnya yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, di situ. Jadi memang al-insanu hayawanun natiq. Tetapi manusia itu bukan hewan yang sepenuhnya, tetapi maksudnya ada irisan hewan di dalamnya. Pun juga kita juga ada irisan seperti tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bertumbuh, kita juga bertumbuh juga. Ya, tetapi kita punya akal, kita punya ruh, kita punya hati, ya, kita punya nafas, kita punya ruh, ya, kita punya al-aqlu dan kita punya kolbun. Itulah yang membedakan. Sehingga manusia itu sesungguhnya adalah berdiri sendiri, bukan dari bagian hewan, bukan dari bagian tumbuhan juga, tetapi manusia itulah entitas yang sendiri, yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Seperti itu. Nah, itulah kesempurnaan manusia. Yang mana dari akal itulah, dari hati itulah kita bisa menikmati dan mensyukuri kehidupan yang kita jalani sekarang. Mungkin selanjutnya, ya. Nah, ini adalah mungkin perlu kita ulang-ulang kepada anak-anak kita di dalam pembelajaran-pembelajaran berbentuk biologi, IPA, ya, karena bicara konteks pengalaman di lapangan, ya, melihat oh ternyata ada yang perlu kita isi dalam pembelajaran IPA ini kalau kita sebagai seorang Muslim. Ya, tapi dalam tanda kutip kita tidak menafikan kontribusi Darwin itu bagaimana rincinya menguraikan itu jenis-jenis makhluk hidup dan sebagainya. Itu Darwin itu sangat detail sekali menguraikannya. Tetapi dalam sisi manusia, kita itu adalah entitas yang berbeda. Ya, kita adalah punya jalur langit, ya, dalam tanda kutip itu kita ada istilahnya urusan dengan Allah, ya. Kita ada nilai-nilai goib di dalamnya. Karena percaya goib itu adalah bagian dari keimanan kita. Kita bisa melihat sedikit yang bisa saya uraikan dari unsur-unsur manusia, yaitu ada ruh, ada jasad, ada al-aqlu, ada nafas, ada qalb. Ya. Ini adalah sebenarnya sesuatu yang menempel semua di dalam diri kita. Cuma kadang ada momentum yang mendominasi. Ya. Kalau kita sedang sholat, merasakan ketenangan jiwa, ya, roh kita itu benar-benar merasa tenang dan sebagainya. Di situ berarti potensi ruh dan nafasnya sedang meninggi, ya. Jasadnya sedang menurun potensi, maksudnya optimalisasi sisi jasadnya itu menurun, akal juga menurun, yang meninggi ruh dan nafas ketika kita merasakan ketenangan dalam sholat dan sebagainya. Ketika kita sedang berpikir kepada hal-hal yang rumit, ingin memecahkan sesuatu dan sebagainya, disitulah al-aqlu sedang meninggi. Potensi al-aql sedang mendominasi. Jadi sebenarnya roh, jasad, akal, nafas, kolbun itu ada semuanya di dalam diri kita. Ya, sebagai seorang manusia. Tetapi kadang Allah akan memerankan unsur-unsur ini ketika apa yang kita butuhkan. Ketika kita butuh namanya rasa empati, simpati, kolbun, ya itu juga akan memberikan potensi yang lebih. Ya. Tetapi juga harus ingat, ya, ada ruh, ada jasad, ada al-aql, ada nafas, ada kolbun. Yang dimana ini dikatakan itu adalah indera dalaman, ya, ada luaran dan dalaman. Ada, kalau misalkan luaran itu ada khamsul hawas, ya, yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita cium, yang dimana ini terbatasi dengan empiris, ya, empirik. Tapi ketika kita bicara tentang keimanan, ya, akal sehat, ya, kemudian jiwa, hati, disitulah kita akan berbicara tentang hal-hal yang gaib, ya. Akal ini tempatnya bukan di otak, ya.
Kenapa? Karena kadang ada orang yang punya otak tetapi tidak berakal. Contohnya orang tidur, orang mabuk. Ya, dia kan ada otaknya tapi lepas. Ya, berarti sebenarnya akal itu adalah menempel dalam kesatuan diri kita. Ada ruh, ada al-aql, ada nafas, ada qalb. Itu menempel dalam diri kita. Yang dimana akal itu akan memberikan daya optimalisasi kita yang dimana didukung oleh otak. Ya. Jadi orang yang berakal, ya, akal itu mampu digunakan dengan dukungan otak. Kalau otaknya rusak, maka otomatis akalnya juga tidak bisa bekerja secara optimal. Ya, seperti itu. Jadi ada unsur materi dan imateri yang ada di dalam diri kita. Ada nafas, ya, jiwa, ya, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang terdorong kepada kemarahan, ada yang jiwa dalam terombang-ambing. Al-amaratu bisu'i, ya, al-lawwamah, dan nafsul mutmainnah. Hati ada namanya qalbun salim, hati yang selamat. Ya, seperti itu. Namun juga kita juga adalah manusia, kita insan yang kadang nisyan, ya kadang kita itu lupa, ya. Maka karena kita punya potensi lupa, di awal sebelum lahir kita itu diberikan perjanjian agar kita ingat lagi, oh iya dulu itu saya lahir untuk apa? Alastu birobikum, oh iya, untuk mengakui Allah sebagai Rob. Dan Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sesungguhnya kita dilahirkan itu, manusia dan jin itu adalah untuk menyembah kepada Allah. Dan kita juga punya basyar. Basyar itu lebih kepada kulit luar manusia. Ya, basyarun ini muka, ya, tangan, itu basyar berarti unsur manusia yang di luaran. Dan perlu dipahami juga kita ini adalah Bani Adam, ya, bukan Bani Kera, ya, kita Bani Adam, kita Nabi Adam yang tercipta secara sempurna ahsani taqwim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu juga karena, ya, di next saat Mas Jundi. Nah, baik. Ada di dalam manusia itu ada aktivitas, ya. Kita punya perangkat software akal, ya, hardware-nya itu adalah otak itu. Kemudian proses dalam penggunaan akal itu yaitu al-fikr, ya, kita berpikir, ya. Nah, pikiran-pikiran ini agar tertata itu yaitu kita dibekali, disuruh oleh Allah yaitu untuk menuntut ilmu al-ilm, ya. Jadi akal itu adalah uh, satu perangkat yang dimensi ruhiyah, ya. Akal itu berarti bukan dimensi jasadiyah tapi dia dimensi ruhiyah, ya, yang Allah berikan spesial kepada kita untuk berpikir dan menangkap ilmu-ilmu yang ada, ya, seperti itu. Nah, di sisi lain manusia itu dibekali al-ikhtiar. Nah, ini makna al-ikhtiar itu yang kadang kita lupakan, ya, agak luput. Ikhtiar itu hanya dibatasi dengan arti usaha, ya. Padahal ikhtiar itu mempunyai makna yang mendalam. Ikhtiar itu berarti dari kata khair, ya, dari kata khair. Ikhtiar itu berarti upaya orang itu memilih hal yang paling baik. Itulah al-ikhtiar. Maka yang namanya ikhtiar itu pasti disandingkan dengan kata-kata yang baik. Karena selalu untuk kebaikan. Nggak ada orang yang mengatakan, habis ini saya mau ngerampok, ntar malam tak ikhtiari lah untuk membuka jendelanya dan ini. Untuk nyari ini, ya, ikhtiar itu nggak pas untuk dibilang itu. Ikhtiar itu pasti dengan hal-hal kebaikan. Nah, jadi
manusia itu diberikan bekal oleh Allah untuk berikhtiar, untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang petunjuk dan mana yang penyesat. Itulah al-aqlu al-insan. Jadi kita punya potensi daya utama yang kuat itu adalah akal. Ya, akal itu adalah digunakan untuk ikhtiar. Ya, dalam proses bekerjanya itu ada al-fikr. Ya, untuk apa? Untuk melihat mana al-haq, mana al-batil. Nah, seperti itu. Jadi kita diberikan perangkat Allah akal, kemudian kita diberikan bekal dorongan Allah yaitu ikhtiar untuk memilih hal yang baik. Nah, untuk memilih hak dan batil ini dibutuhkanlah al-aqlu ya, untuk bisa membedakan al-furqan, ainal huda wal furqan. Petunjuknya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi kita punya akal ya, kemudian untuk berikhtiar memilih hal yang paling baik, Allah ngasih petunjuk huda yaitu dengan Al-Qur'an agar kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Seperti itu. Itulah dari progres manusia. Selanjutnya, nah, dari poin pembahasan kita adalah insan dan pendidikan. Ya, mungkin selanjutnya, nah kita akan melihat hubungan, makna, jalan, dan tujuan. Selanjutnya, Mas Jundi. Nah, oke. Ini yang kami temukan dalam penelitian hubungan manusia dan juga pendidikan. Ya, tentu pendidikan yang disampaikan oleh salah satu tokoh ya, Syed Muhammad Naqib Al-Atas ya. Ini yang kami temukan bahwasanya berkaitan erat dalam manusia dan juga pendidikan. Ya, yaitu konsep adin, ya, konsep al-mithaq, perjanjian. Perjanjian apa? Jadi perjanjian yang tadi dijelaskan tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna itu adalah mithaq, perjanjian kepada Allah. Ya. Dan ini menjadi ikatan kita sebagai din, ya, orang yang punya hutang, ya. Jadi orang yang mempunyai adain kepada Allah, ya. Adin itu bisa diartikan dalam derivasinya atau dalam kosakata perkembangannya bisa menjadi adain, hutang, din. Maksudnya hutang apa? Allah memberikan pinjaman ruh ya di dunia ini yang mana pinjaman itu akan rojik, akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika akan kembali itulah kita dalam keadaan apa? Itu yang bisa menjadi pertanyaan kita masing-masing. Yang kedua adalah konsep al-adlu atau keadilan. Ya, ya. Hampir setiap perpolitikan itu, pendidikan, keadilan itu selalu menjadi tema, ya, menjadi tema-tema yang sangat hangat di pembicaraan, ya kan? Al-adlu, keadilan. Kemudian ada namanya konsep kebudayaan, ya. Jadi dalam satu majelis saya pernah diwejangi oleh salah satu guru kita yaitu Kiai Hamid Prof. Hamid Fahmi Sarkasi. Dalam sesi pertanyaan di Talaki Prolegumena itu beliau mengajak kita diskusi. Salah satunya ketika Prof. Alatas itu dikatakan ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu bagian dari budaya Arab atau kebudayaan dari Arab itu? Kemudian Prof. Hamid ini menjelaskan ya perkataan dari Prof. Alatas itu kalau memang kita harus sepakati dulu kebudayaan itu adalah sesuatu yang tidak ada penolakan di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada satu desa, ada perjudian di situ, kemudian sudah membudaya, ya orang-orang sudah sepakat, oh itu memang budayanya seperti itulah. Ya, jadi sebenarnya budaya itu adalah sesuatu yang disepakati oleh satu kelompok yang semuanya sepakat common sense bahwa itu ya udah membudaya, jadi nggak ada yang protes gitu. Tapi kenyataannya Al-Quran itu kalau dikatakan sebuah
kebudayaan, sampai detik ini pun yang menolak masih ada. Ya, artinya Al-Quran ini ternyata bukan lahir dari kebudayaan, tapi benar-benar tanzil minallah, wahyu. Yaitu sebuah bukti, ya. Itu sedikit intermezzo dulu. Ya, jadi Al-Quran itu bukanlah kebudayaan. Buktinya kalau Al-Quran dikatakan kebudayaan, semuanya di dunia ini setuju. Tapi pada kenyataannya Al-Quran itu ada yang tidak setuju juga. Seperti itu. Nah, yang ujungnya nanti ya korelasinya adalah menjadi insan adabi. Jadi proses kita lahir sebagai manusia, kemudian menjalani ritme pendidikan di dunia ini dengan yang disebut Prof. Alatas itu adalah takdib, ya, takdib, ya, yaitu mendidik diri kita secara pelan, 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 bertahap, tadrijian, agar kita pertama mengenali Allah sebagai Tuhannya, kemudian kita berlaku adil terhadap diri kita sendiri, kemudian kepada orang lain, dan yang tentu kepada Allah dan para Rasulnya. Al-adlu. Karena doa-doa yang selalu kita idam, yang selalu kita sebutkan adalah Rabbana zolamna anfusana fa'ilam takfir lana wa tarhamna lakunana minal khosirin. Nah, kita selalu merasa diri kita itu dalam suasana yang zalim kepada diri kita sendiri. Selalu kita berdoa, ya Allah, kita itu zalim ya Allah. Yang selalu kita impikan itu adalah keadilan. Al-adlu wa dzulmu. Ya, maka selayaknya keadilan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada orang lain. Nah, karena kita berinteraksi dengan banyak orang, disitulah kita akan menemukan banyak budaya. Ya, budaya ketemu orang lain dan sebagainya. Menemui beberapa kesepakatan-kesepakatan. Tetapi ada satu konsep yang membentuk kita dalam proses pendidikan ini, yaitu insan adabi, ya, atau manusia yang beradab. Nah, ini frame-nya, ya. Dan selanjutnya memang oke. Selanjutnya Mas ya ini intermezzo, tokoh yang menjadi pembicaraan pada konsep malam hari ini adalah seorang Habib, ya, Prof. Alatas, Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas, ya. Beliau sekarang masih sugeng, ya, masih hidup, masih insya Allah diberikan kesehatan, ya, hidup di Malaysia, lahir di Bogor, ya. Dalam berita jurnalis itu juga pernah diadakan dialog antara Prof. Alatas dan juga Nurholis Majid almarhum, yang dimana berdialog tentang konsep takdib dan tarbiyah, yang mana pada ujungnya ada sedikit perbedaan dalam ijtihad fikrinya Prof. Alatas yang lebih memilih pendidikan itu adalah takdib, sedangkan dari Prof. Nurholis itu tetap pada konsep tarbiyah itu. Oke, selanjutnya, ya. Oke, dia adalah pioneer istek, ya, yang mana sampai selesainya istek itu secara sistem yaitu di 1987 sampai 2022. Warisan gedungnya masih ada sekarang, cuma untuk beliau sendiri sudah tidak mengajar di istek, ya. Mungkin handai taulannya hadir di sini sudah tahulah dengan proses beliau siapa dan bagaimana sepak terjangnya. Ini mungkin pada teman-teman yang baru ingin mengenal Prof. Alatas, ya, kami sampaikan seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Jendi. Oke, ini ada hal yang sedikit unik, ya, dari Prof. Alatas ini yang bicara tentang adab. Memang ini ada sebuah perbedaan pandangan Prof. Alatas ijtihad fikri, ya, bagaimana beliau mengistihadkan satu pikiran, yaitu adab itu lebih kepada ada dua pengakuan, ada dua arti, yaitu pengenalan dan pengakuan, ya kan.
pengakuan dan pengenalan. Ya, itu dua hal yang selalu akan berkaitan. Sedangkan ulama-ulama yang lampau terdahulu membicarakan adab itu adalah sebuah etika, ya, sebuah etika yang bersifat praksis, ya, adab makan, adab ketika sebelum sholat, adab ketika bertemu orang tua, adab dengan istri. Jadi banyak hal-hal yang teknis. Tapi beliau menarik yang dalam arti lebih luas, yaitu adab itu adalah menempatkan, mengenal dan mengakui sesuai pada tempatnya. Mungkin bisa next, Mas Jundi, untuk di next slide, nah, yaitu pengenalan dan pengakuan, ya, terhadap realitas bahwasanya ilmu segala sesuatu terdiri dari hierarki sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatannya. Yang ini kami dapatkan dalam pendidikan itu adalah ada namanya konsep tadrijian, secara pelan-pelan dan pelan, step by step, karena ada tingkatan-tingkatannya. Jadi beliau menarik adab ini, ya, bukan hanya sekadar etika, tetapi adab itu adalah sebuah pengenalan dan pengakuan. Ada hubungannya. Kenapa kita memberikan salam kepada, misalkan ada adab kepada guru, kita memberikan salam kepada guru, kita salim, cium tangan, yang kemudian kita menyampaikan hal-hal yang baik. Sesungguhnya kegiatan praktek kita itu bersalaman kepada guru itu karena kita mengenal beliau dan kita juga mengakui beliau, ya. Jadi ketika kita melaksanakan adab atau hal yang baik, pasti kita mengenal dan mengakui. Loh, ngapain kita? Nah, pasti kan kita akan seperti itu, ya. Oh, ini orang soleh, ini orang baik. Nah, kita mengenal dari bagaimana sifat beliau, namanya siapa, dan kita mengakui beliau adalah seorang guru. Nah, karena mengenal dan mengakuilah kita akan bersalaman. Jadi ada hubungan di situ. Jadi Prof. Fakultas lebih menarik kepada hal-hal yang lebih ke filosofis, ya. Sebaliknya, ketika kita tidak menyalami guru kita, kita tidak mengakui guru kita, kita acuh tak acuh, kita jatuh kepada tidak beradab. Ya, tidak beradab berarti artinya tidak menempatkan guru pada tempatnya, sehingga kita menjadi seorang yang zalim kepada guru karena kita tidak mengakui guru kita sesuai pada tempatnya. Seperti itu. Nah, itu dalam konteks. Kemudian kalau ditarik dalam pendidikan, memang, ya, pendidikan itu adalah menginstal sesuatu kepada manusia secara bertahap, bertahap. Jadi mungkin ada 3 terma yang berkaitan erat dengan pendidikan. Ada yang tarbiyah, ada yang taklim, ada yang takdib. Ya. Kalau tarbiyah ini mungkin analisa dari Prof. Alatas itu, ya, dalam buku The Concept of Education Islam, ya, bahwasanya tarbiyah itu memang itu bagian dari proses takdib, ya. Tapi tarbiyah itu lebih kepada hal-hal yang bersifat fisik, ya, tarbiyatul jism, ya, karena kadang penyematan tarbiyah ini lebih kepada menyasar hal-hal yang bersifat jasadi, ya, seperti itu, dan lebih kepada tarbiyah ini sebenarnya lebih apa, ya, kepada hal-hal yang bersifat fisik, ya, memberikan makan kepada anak itu adalah tarbiyah, ya, kemudian memberikan suplemen vitamin, ya, tarbiyah. Jadi mendidik tetapi dalam segi fisik, ya, mendidik anak-anak lari, naik sepeda gitu, ya, sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh dalam ini. Kemudian kalau taklim, taklim itu lebih kepada penyampaian ilmu. Ya, jadi menyasar kepada lebih ke kognitifnya, ya. Ilmu taklim memberikan ilmu, memberikan maklumat. Nah, kalau takdib itu udah di step yang semuanya itu kena, ya. Ini istihad dari Prof. Alatas, ya. Di dalam pembicaraan tidak menyalahkan orang yang menggunakan tarbiyah, menggunakan taklim ataupun takdib, ya. Tetapi istihad fikri, istihadul fikr dari Prof. Alatas ini menggunakan takdib itu rasa-rasanya itu lebih cocok,
yang ditujukan pendidikan ini kepada manusia, yaitu dengan takdib. Ya. Yang instillingnya atau menginstalnya itu secara pelan-pelan, ya sesuai dengan kategorinya masing-masing, ada tingkatannya, nah, dan juga memiliki tempatnya. Kan nggak mungkin kita bicara tentang filosof untuk anak-anak kelas 2 SD, ya, bicara tentang antologis, teologis, oh, mumet, ya. Ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada step-stepnya, memiliki tempatnya masing-masing. Nah, yang itu berkaitan dengan realitasnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana, potensi fisiknya cocok atau enggak, intelektualnya juga gimana, dan secara spiritual gimana. Baru kelas 3 SD, 1 SMP, diajari tentang fikih ibadah langsung pada aspek tasawuf. Waduh, bingung ini. Dalam ranah spiritual diberikan tasawuf. Ini nggak cocok ya. Tapi pelan-pelan sesuai pada tingkatannya, ada tempatnya masing-masing. Ya, kemudian ini berkaitan dengan realitas anak itu gimana, kapasitasnya bagaimana, potensi fisiknya apakah mampu untuk menerima, dan intelektualnya, dan juga bagaimana spiritualnya. Ya, anak-anak kita ketika diinfus dengan nilai-nilai spiritual ya cukup dengan bagaimana mengarahkan beribadah dan sebagainya. Dibilangin, wah ini anak ini nggak sufi nih loh. Bingung, ya, sufi apa itu Ustaz? Dan sebagainya kan jadi bingung nanti. Ya, seperti itu. Mungkin next, mungkin dapat diuraikan dalam konsep adab ya, atau dalam fi'ilnya itu menjadi takdib, ada pengenalan, ada pengakuan. Ya, jadi kita dalam pendidikan itu memang benar sekali ta'aruf antara santri dan guru itu menjadi lekatan utama, gerbang utama. Kemudian saling mengakui, ya kita mengakui peserta didik kita dalam pendidikan itu adalah seorang murid, dan kita juga harus mengakui diri kita sebagai seorang guru dalam tanda kutip, agar hierarki penyampaian ilmu itu ada. Ya memang sesekali dalam pendidikan itu kita menjadi seorang yang dengan idealis ya, menyampaikan hal yang benar kepada anak-anak. Tetapi di sisi lain juga kita kadang juga bermain dengan mereka, berbicara dengan ini. Jadi sesuai pada momentumnya, bagaimana kapasitas, potensinya, realitasnya itu gimana, selalu kita perhitungkan hal itu. Ya, pengenalan, pengakuan, tempat yang tepat. Ya, kan nggak enak juga ketika kita sedang istilahnya di tempat yang tepat itu kita mampu memberikan wejangan-wejangan kita sesuai pada momentum-momentumnya. Ya, ketika pelajaran olahraga, ya ini ngambil contoh praksisnya aja sih. Ya, ya berarti kan enaknya ketika di lapangan dan sebagainya. Ketika kita akan memberikan evaluasi kan ada tempat yang tepat. Seperti itu. Tapi di selain juga di situ melihat realitas fisik, intelektual, kapasitas spiritual, dan potensial. Dan yang terakhir, adab itu adalah disiplin atau tindakannya itu tepat. Ya, seperti itu, tidak melenceng dan sebagainya. Oke, next. Nah ini tujuannya itu adalah untuk baru nih. Tadi kan ada hubungan korelasi, ini tujuan. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya Prof. Alatas ini intinya satu ya, yaitu menjadikan manusia itu adalah manusia yang baik, kemudian adil. Kita itu tidak adil ketika mengajari anak-anak kita itu bukan pada kapasitasnya. Nah, itu berarti kita tidak adil ini. Bisa dikatakan kita zolim ya. Harusnya anak ini misalkan baru belajar huruf hijaiyah, kemudian kita sudah langsung kepada membaca Quran secara tilawah, kan nggak pas ya. Kita perlu hal itu ya. Dan kita perlu keadilan ya dalam proses mengajar itu, contoh. Atau ditarik tambah luas lagi, tujuan dari pendidikan adab ini adalah menjadikan kita orang yang baik.
Ya, orang yang baik itu yang selalu berikhtiar, yang memilih hal kepada hal yang lebih baik dan pasti yang lebih baik. Ya, kemudian justice memberikan keadilan, keadilan pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Ya, menghasilkan good man, manusia yang baik sebagai elemen yang sangat fundamental. Ya, itulah disebut agar menjadi baik itu harus terus diinstal itu nilai-nilai adab. Seperti itu. Oke, lanjut Mas Jundi. Ya, oke. Nah, di sini karena sudah tadi kita berbicara tentang manusia dan juga pendidikan, disitulah kita akan mempunyai proyeksi dalam kehidupan kita. Ya, ternyata sebenarnya kita itu adalah manusia, ya, yang dimana kita berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita diberikan akal, ruh, dan jiwa itu sesungguhnya satu untuk agar kita selalu melihat realitas ini dengan nilai-nilai kebenaran. Ya, nilai-nilai kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud. Ya, maksudnya wujud ini kita mengenal kita ada di sini karena apa? Ya, karena Allah yang mewujudkan kita ada dan kita meyakini satu-satunya wujud yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita laksanakan itu proyeksinya itu kepada nilai-nilai keislaman. Ya, kita bisa melihat misalkan ada uang 10 juta, 10 juta satu hasil dari mencuri, 10 juta hasil dari bekerja. Memang secara nominal itu sama-sama 10 juta, tetapi secara hukum itu ada nilai halal dan haramnya. Itulah yang dimaksud dengan kita mampu memandang realitas uang itu dengan kebenaran mana yang benar. Disitulah manusia punya dorongan ikhtiar di dalamnya. Seperti itu. Oke, next. Terus saja udah tadi dijelaskan. Dan terakhir, sebagai penutup, ya akan mengulang kembali adab ya adalah kita mengenali dan mengakui ya realitas bahwasanya ilmu segala sesuatu ada hierarkinya. Ya, ada kategori tingkatan-tingkatannya, memiliki tepatnya masing-masing. Jadi inti pada malam hari ini adalah kita harus mengenal diri kita sebagai sosok seorang manusia yang dimana dalam proses pendidikan ini ya sebagai manusia itu lebih cocoknya yaitu dengan adab ya yaitu adab itu memberikan sesuatu secara pelan-pelan dengan nilai ada keadilan di situ ya nilai keadilan sangat luas salah satunya cara kita dalam menyampaikan pembelajaran sesuai pada step-stepnya itu adalah wujud dari keadilan itu nah tidak serampangan ya dan juga mempunyai ada tadi tingkatan dan hierarkinya seperti itu. Seperti itu mungkin penyampaian dari kami. Semoga selain ada diskusi ya, diskusi yang bisa memantik. Mohon maaf apabila tadi banyak kekurangan dan sebagainya. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Ustadz Fajar ataupun Ustadz Jundi. Syukron. Baik, terima kasih Ustaz Alvin atas pemaparannya tadi. Sangat filosofis sekali ya, artinya memberikan gambaran pijakan berpikir bagi kita antara korelasi antara manusia dengan pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, ini kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Di Zoom ada fitur raise hand, bisa diangkat tangannya. Kemudian nanti juga bisa misalkan mau, karena mungkin yang ada hadirin yang perempuan, mungkin agak sungkan untuk bertanya secara langsung, bisa dibenarkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti bisa kita bacakan. Baik, monggo mungkin bisa ada teman-teman yang bertanya, silakan untuk present. Ada ini satu Pak Fadil ya. Ya, Iya, baik Pak Fadil Mustafa. Kami persilahkan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada forum Zoom meeting kali ini pada Ustadz Alvin dan juga moderator ya, Mas Fajar. Ya tadi sekilas di awal itu Ustadz Alvin memperkenalkan itu ada Abah Sayyidi ya. Iya, betul. Itu dari Mekarsari ya? Berarti Margadana Ustaz, di Kota Tegal. Bukan Makassari ya, bukan ya. Oh ya udah. Iya, karena ada teman dari abah saya juga dari Makassari namanya Pak Sayyidi. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Alvin itu sangat menarik, menambah wawasan dan ya mencerahkan kita semuanya lah dalam rangka untuk bareng-bareng kita sharing thalabul ilmi bersama. Yang disampaikan tadi menarik, berangkat dari konsep pendidikan menurut Prof. Said Naqib Al-Atas, gitu ya. Ya. Nah, saya juga beberapa membaca dari karya beliau, dan juga tadi polemik yang dulu pernah terjadi antara Prof. dengan Cak Nur, kalau salah dulu saya pernah baca. Yang pertama ingin kami sampaikan sekedar catatan saja bahwa terkait dengan konsep dasar Prof. Naqib tentang takdib yang diartikan sebagai pendidikan mungkin berasal dari salah satu hadis Nabi yang kalau saya ada Bani Robi. Bani Robi fa ahsana ta'dibi. Dari situ kemudian oleh Cak Nur kemudian dikritisi kenapa harus dari takdib, kenapa tidak tarbiyah saja. Bukankah dalam Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin yang berarti Tuhan itu Rob dari kata Robba, Robbi tarbiyah. Jadi ya terlepas dari namanya istihad fikri dari beliau berdua itu ya menarik sekali. Kalau kita cermati kenapa tidak kita sintesikan saja dari dua pemikiran besar beliau itu. Jadi berangkat dari nilai Al-Quran tarbiyah yang dimana pendidikan. Saya juga lulusan tarbiyah dari Yayan Wali Songo ya. Jadi tarbiyah itu kan, kalau setelah menjelaskan sekilas tentang tarbiyah itu hanya mendidik atau melatih secara fisik lahiriah, saya pikir itu mungkin ya sedikit kurang pas kalau melihat ayat Alhamdulillahirabbil alamin tadi bahwa Allah itu Rabb, mendidik, memelihara dan seterusnya begitu ya. Kemudian nah ini terkait dengan itu tadi dua pemikiran besar tadi yang menurut pemahaman saya dari tetap istilah tarbiyah pendidikan itu lebih utama dan akan melahirkan sebuah proses taklim pendidikan, proses belajar mengajar yang akan outputnya adalah takdib atau manusia yang beradab. Dari kata takdib kemudian muncul ada tamadun, maka Rasul juga pindah ke Yatsrib diganti menjadi kota Madinah, kota peradaban. Dan ada satu filosof kalau salah Al-Farabi juga ada tulisnya kalau tidak salah itu judulnya Al-Madinah Al-Fadilah ya, negeri utama. Al-Fadilah. Iya, jadi adib atau tamadun atau beradab itu produk dari tarbiyah. Itu dalam pemahaman saya seperti itu. Kemudian yang kedua, nun sewu, tadi ada memang kita di pendidikan umum di sekolah itu pelajaran IPA masih terkenal sekali
Iya, ada betul, Ustaz. Darwinisme ya sampai Iya, sekarang, walaupun itu sekarang, Ustaz. kelihatannya pro kontra, artinya sudah banyak yang menolak. Tapi sampai Betul, sekarang di sekolah menengah saya juga pernah mengajar SMA yang terkenal sekali, maka memang tugas kita untuk meluruskan. Jadi Iya, betul. teori Darwinisme itu tidak menjadi dogma yang dikatakan dalam keilmuan IPA, sains itu ya. Nah, Betul. Pak, begini, saya ada catatan sedikit tentang teori evolusi itu. Kalau nggak salah itu dari Ibnu Khaldun itu juga ada dulu. Di Muqaddimahnya itu juga sekilas saya baca konsep tentang evolusi. Cuma mungkin berbeda dengan Darwin. Yang menarik itu adalah yang teori dari Jalaluddin Rumi. Evolusinya bukan evolusi secara fisik versi Darwinisme, tapi evolusi secara rohani. Bahwa manusia itu tumbuh kembang dari unsur mineral, karena manusia juga ada unsur mineralnya. Jadi unsur tumbuhan, kemudian menjadi insan. Nah, puncaknya adalah insan kamil, sehingga manusia paripurna. Nah, ini menarik sekali kalau kita gali konsep dari Syekh Jalaluddin Rumi terkait dengan teori evolusi untuk mengkanter evolusi dari Darwinisme yang berangkat dari empiris, yang saya pikir itu sangat ya cocok dengan ilmu Islam. Itu dua hal yang mungkin menjadi perbincangan atau diskusi dari kita malam ini. Dan saya Ustadz Alvin itu sebenarnya sudah menunggu ingin ketemu kapan ini ngopi bareng di Kemenak. Iya, belum sempat ketemu Siap, Ustaz. secara langsung gitu ya. Ya, tapi sangat Siap, Ustaz. sangat menambah wawasan untuk pembahasan malam ini. Sekian aja dari saya sebagai sekedar ilustrasi, dan mohon mungkin ada sharing dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadil Mustafa yang memberikan tambahan dan juga berkenan hadir di forum kami, Pak. Beliau dari Kemenak ya, Ustaz ya. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Hibatullah Lutfi, dari akun Zoom Hibatullah Lutfi. Afwan Ustadz, izin bertanya, sering kita dengar ulama yang menyampaikan kalau adab itu fauqal ilmi. Lalu pertanyaan saya, bagaimana konsep adab yang ada dalam literatur ulama dan bagaimana Prof. Alatas menyikapinya? Moga Ustaz, tafadhol Ustaz. Siap. Yang pertama pada Ustadz Fadil, Ustadz. Selamat malam, Ustadz. Daripada di grup Forsilmu ribut tambang, mending di sini, Ustadz. Betul sekali, Ustadz. Jadi memang tadi kombinasi, Ustadz ya, kombinasi tarbiyah dan juga takdim. Seperti yang ingin mengulang juga tadi penyampaian, memang dalam forum ini tidak menyalahkan pada satu sisi. Cuma saya pas tesis itu agak sedikit berdebat sengit ketika penguji dengan tarbiyah, saya dengan takdim. Gitu. Saya kelasnya lumayan keras itu ketika tesis ya, ketika ujian. Memang ini menjadi perdebatan asyik ya. Mungkin seperti ini, Ustaz. Memang Prof. Alatas sendiri itu tidak menolak sepenuhnya dalam konsep tarbiyah itu, ya. Tetapi beliau ini berbicara konteksnya itu pada takdib skala scholar, berarti sudah di tingkat tinggi, ya. Karena sasaran dari pendidikan beliau itu adalah para intelektual tinggi yang pertama, maka beliau lebih pasnya ini kepada manusia yang sudah balik, sudah akil, yaitu dengan takdib, ya, langsung berbicara kepada tentang konseptual adin, al-mithaq dan sebagainya, yang ranahnya sangat filosofis ya.
Tapi kalau misalkan di misalkan taman di anak-anak, ya itu memang sangat cocok sekali dengan tarbiyah ya. Karena anak-anak kan lebih kita kawal dengan pemberian fisik ya, bagaimana suplai makanannya dan sebagainya. Jadi benar sekali Ustadz, kalau kita berpikir jernih ya, ketika itu kan perdebatan eh, Prof. Cak Nur dan Prof. Alatas itu perdebatan yang sudah sangat tinggi ya, intelektual tinggi, punya konsep masing-masing ya. Mungkin saya sendiri yang masih sependek dan masih muda ingin belajar yang lebih lama juga, jalan rekonsiliasi kedua konsep ini adalah yang tepat, dan itu bukan hal yang ini juga, bukan hal yang berdosa juga, kan bisa kita dudukan pada masing-masing tempat. Jadi memang pertama, dalam buku konsep tarbiyah ini Prof. Alatas menunjukkan ke konsistennya dalam konsep adab itu ya. Beliau terus mengatakan dengan bangunan yang kokoh itu adab ya, sebagai pendidikan Islam itu. Memang tarbiyah itu bagian dari pendidikan Islam itu, dan beliau tidak menyalahkan. Tapi kurang pasnya apabila dipukul berat seluruhnya itu menjadi tarbiyah. Ada loh sisi-sisi yang bisa digunakan dengan tadib ya. Itu mungkin lebih jelasnya kepada ranah scholar muslim yang lebih tinggi ya, yang sudah tinggi. Karena ya beliau mengatakan secara semantik memang istilah tarbiyah tidak kurang tepat, tidak memadai untuk membawakan pada konsep pendidikan dalam pengertian Islam sebagaimana akan dipaparkan. Yang pertama, ya di dalam tarbiyah itu lebih kepada dimensi jasadiyah. Ya. Jadi dimensi jasadiyah, menurut saya Prof. Alatisi mengatakan takdib itu karena sudah di tingkat tinggi ya. Ya mungkin udah di mahasiswa, udah di para doktor atau intelektual, bicara tentang makan minum sudah khatam lah, sudah tamat dan sudah paham ya. Mungkin lebih kepada pendidikan Islam yang purnanya itu dalam skup takdib ya, istilahnya. Nah, kalau saya sendiri lebih kepada itu Ustadz, betul sekali Ustadz Fadil Mustafa, ketika saya mengajar di pesantren Ahmad Dahlan itu juga saya mengampu tarbiyah selama 2 tahun. Saya menerapkan, mendudukkan hal-hal yang bersifat makna pendidikan, ada tarbiyah, ada taklim, dan takdib. Ya. Mungkin lebih tepatnya ketika SD, ketika TK itu, kalau pandangan saya, ketika TK, ketika SD itu lebih kepada tarbiyah ya. Ya. Tengah-tengah SD itu ada taklimnya, penyampaian ilmu ya. Udah tinggi nih, udah kita bicara tentang adab. Ya, seperti itu. Jadi sesungguhnya itu juga kembali pada makna adab itu ada hierarki yang step-stepnya terus akan berjalan. Ya, mungkin agak yang disorot Prof. Alatas itu kalau misalkan semuanya dipukul menjadi menjadi tarbiyah. Ya, karena di sisi lain Prof. Alatas tidak menyalahkan ya ketika ada orang mengatakan tarbiyah itu, tapi beliau lebih menekankan kalau tarbiyah itu mungkin lebih kepada unsur jasadiahnya. Kalau sampai kepada akliyah dan ruhiyahnya, sampai kepada di taraf takdib. Seperti itu Ustadz Fadil, betul sekali perlu kita merekonsiliasi ya, istilahnya mensintesakan. Seperti halnya perdebatan antara Prof. Alatas dan Ismail Raji Al-Faruqi itu juga sangat santer juga ya, di perdebatan para intelektual tentang wacana Islamisasi ilmu. Tetapi dengan kebijaksanaan, dengan sifat reflektif dari Prof. Hamid, beliau secara terang-terangan menyatukan dua konsep itu secara filosofis dan konseptual, yaitu dari Prof. Alatas, secara teknis itu dari Ismail Raji Al-Faruqi. Ya, seperti itu. Jadi beliau terang-terang sekali dalam penjelasan di program kaderisasi ulama, beliau memberikan orientasi bahwasanya ya dari UNIDA itu sebagai skop beliau ya, mengintisarikan ada konsep alatasnya dan juga Ismail Raji Al-Faruqinya. Itu lebih rekonsiliasi, lebih menyatukan. Nah, sedangkan di zaman perdebatannya sudah selesai ya, sekarang kita bisa mengambil hikmah yang pertebaran itu menjadi satu konsep yang baru.
Seperti itu Ustadz Fadil, semoga bisa memberikan tanggapan dalam diskusi renyah malam hari ini. Baik, yang kedua Mas Hibatullah ya. Ada menyampaikan adab fauqal ilmi. Lalu pertanyaan saya, bagaimana konsep adab yang ada dalam Huruf Al-Atas dan bagaimana menyikapinya? Berarti memang seperti ini Mas Lutfi ya, Mas Lutfi Hibatullah ya, yang punya kembaran Lutfan kalau nggak salah apa ya? Mungkin ya. Eh, Sekali lagi, Prof. Alatas ini membawa kita dalam pembicaraan yang lebih filosofis ya. Bukan berarti menyalahkan atau sedikit atau mengurangi kontribusi-kontribusi ulama ya yang hebat-hebat menuliskan tentang adab-adab itu. Bahkan pembicaraan Alatas ini membuktikan bahwasanya para ulama itu memberikan panduan praktis tentang adab itu, ya beliau menganalisis karena mereka-mereka itu sudah mengenal dan mengakui, ya dalam tanda kutip mengenal Allah sebagai Tuhan yang pemilik segala ilmu dan mengakui dirinya adalah manusia, sehingga keluarlah itu anjuran-anjuran teknis-teknis dalam adab itu. Ya, dalam riayatul ulama. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya justru ini sebuah kelengkapan pandangan yang diberikan oleh Prof. Alatas. Nah, setelah kita memahami, kita diinstal dengan taklim muta'alim, ya dengan secara detailnya bagaimana ulama dulu itu menjabarkan harus ini, harus ini, harus itu. Adabul alim wal muta'alim dari Hadratus Syekh ya, Hashim Ash'ari, bahkan ulama-ulama yang lain pun terus memberikan kontribusi-kontribusi itu, sedangkan akhirnya di temporer ini Prof. Alatas memberikan pandangan, dimensi yang lebih dalam lagi. Berarti adab itu sebenarnya adalah keadilan, ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah, yang dijabarkan ulama-ulama dulu itu teknis-teknis yang menempatkan sesuatu semuanya pada tempatnya. Kita menempatkan seorang guru dengan cara apa? Menyalaminya, teknisnya jangan suudzon dan sebagainya, itu kan ada semua anjuran-anjuran situ. Ya, jadi sikapnya bagaimana? Ya kita saling melengkapi. Ya, justru Prof. Alatas memberikan pandangan yang lebih luas. Ya. Nah, kalau dalam konteks adab fauqal ilmi mungkin al ilmu nurun ya, wa nurullahi la yuhda lil asi gitu kan. Jadi untuk kita bisa mendapatkan ilmu, kita perlu beradab kepada Allah dan para ulama sehingga nanti datang cahaya kita. Ya, kalau kita tidak beradab kan nanti tertutup, zulm, gelap, nggak masuk itu cahaya. Nah, di situ ya sikapnya mungkin ini adalah wacana yang semakin Prof. Alatas itu dengan segala basyirohnya, dengan tuntunan Allah mampu mengatakan, menguraikan konsep adab ini yang ulama-ulama lampau itu berbicara dalam mungkin teknis-teknis praksis ya. Ini beliau membawa dalam ranah filosofis ya. Seperti itu Mas Lutfi. Semoga bermanfaat. Thanks. Baik, mungkin ada yang lain dari hadirin semuanya ingin bertanya kepada Ustadz Lafin. Masih kami persilahkan satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, ujian tesis baik ini pertanyaan-pertanyaan. Mumpung Ustadz Alvin kita hadirkan di sini. Nah, yang saya tangkap dari ini ya tadi yang dijelaskan Ustadz Alvin itu, Ustadz Alvin menjelaskan secara mendalam ya, secara filosofis mendalam konsep adab dari Syekh Naqib Al-Atas ya. Tapi juga ketika ada pertanyaan tadi ya dari Hibatullah Lutfi ya, Mas Hibatullah Lutfi tadi, Ustadz Alvin juga menguraikan yang tadi dalam filosofis, artinya yang sangat langitan sekali ke tataran praktis. Artinya kita juga bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata mendudukkannya itu
pandangan alatas itu Iya, seperti tadi, artinya tidak bertentangan. iya Justru betul itu betul. menjadi pelengkap yang apa namanya sangat istilahnya memberikan frame ya bagi kita semuanya. Iya Ini betul. ada pertanyaan masuk, Iya ada boleh boleh. pertanyaan masuk dari Satrio Kusumo. Siap. Pertanyaannya, untuk memudahkan dalam memahami tarbiyah, taklim, dan takdib, Ya, apakah boleh mengkiaskannya dengan spektrum Islam, iman, dan ihsan? Ataukah itu berbeda jawabannya. saat? Artinya dengan tarbiyah, taklim, takdib ini apa bisa kita kiaskan dengan kalau di konsep iman kan ada Islam, ada iman, paling tinggi ihsan kan gitu. Ya, mohon penjelasannya Ustaz Alvin. Terima kasih. Ustaz, Mas Satrio itu justru itu jawaban yang sebagai kunci kita sebagai seorang Muslim. Lebih mendalam kita bisa membaca buku Minhaj Oh iya, ya. Prof. Nah, Hamid ya. problemnya frame-nya itu, Mas. Di mana beliau belajar takdib dari siapa? Prof. Alatas. Ya hasilnya ini betul sekali tadi dengan konsep itu istilahnya menurut saya bukan kias juga sudah teristihadkan ini dalam buku sudah ditulis juga oleh Prof. Hamid bahwa ya frame-nya itu ya ada iman, ya ada akidah, ada Islam, ya ada iman, ya, ada adab, ya ilmu, iman, adab, ya akidah, syariah, akhlak, ya semuanya tiga trilogi ini yang saling berkaitan dan saling melengkapi, ya tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan, semuanya saling berkesinambungan. Jadi betul sekali Mas Satrio itu sebagai ya betul jawabannya sangat betul dan itu sangat boleh karena ini sudah ditulis ya Ejawantah dari eh, ya karena Prof. Habib ini berguru ya terhadap Prof. Altas, beliau mampu menguraikan itu dalam Islam, ya iman ya, dan akhlak, ya ada juga dengan iman, ya, ilmu, adab, ya seperti itu. Betul, betul sekali. Dari Mas Satria itu kiasannya memang betul sekali. Ya, siap. Baik, terima kasih Ustaz Alvin dan juga hadirin semuanya yang sudah hadir dan berkenan untuk memberikan feedback, memberikan pertanyaan sehingga diskusi ini yang mungkin bagi beberapa teman yang baru istilahnya ikut gabung di forum SPF atau mungkin malah lebih baru lagi mendalami dunia pemikiran, ini berat sekali ya. Di awal sudah membahas tentang filosofi manusia ini opo ya. Tapi di akhir di ujung ini sangat menarik sekali Tat. Artinya ini kelebihan Ustaz Alvin ya, beliau bisa sekali lagi menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya rumit ya. Ini menarik sekali Tat. Baik, terima kasih banyak saat Alvin Ya, kesediaannya silaturahmi di ya. forum kami, forum malam Selasa ya, setiap Senin malam di akhir bulan di Serambi Peradaban Forum. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin kita minta satu closing statement Ustadz dari Ustadz Alvin. Oke, Satu. siap. Oke, tadi sedikit sebelum closing, Mas Ustadz Fajar mengatakan dari rumit jadi mudah. Sebenarnya saya tuh banyak belajar kepada Ustadz Anton. Jadi Oh, itu saya belajar di ya, ya, situ. ya, ya. Saya sering ngobrol beliau tuh ya soal atas tuh ya yang gampang-gampang aja gitu Iya, ya. Ini gini ya. iya. Di sini mulai memahami pelan-pelan perkataan beliau. Oh, ya cara menyederhanakan sini. Oh, iya iya. Itu memang tantangan kita yang diberikan kesempatan belajar keilmuan secara mendalam. Memang tantangannya adalah bisa menguraikan hal-hal yang rumit menjadi mudah. Ya, kalau saya menggunakan metodenya banyak ngobrol aja sama orang dari orang yang paling teknis dalam pendidikan sampai orang yang filosofis gitu.
ketemuin orang yang ngobrol aja. Hmm. Oke, terakhir closing. Eh, Melihat kenyataan pendidikan kita yang semakin dikelola dengan kapitalisme ya, kapitalistik ya, sekolah yang hebat akan terus yang kaya akan terus kaya, yang miskin dilarang masuk. Dan juga dengan model industrialisme dalam wacana pendidikan itu juga sangat masif dan kuat ya. Memang kita perlu berdiri di zaman ini menginjak tengahan, tetap berpegang teguh pada idealisme, tetapi kita juga berdialog keseharian dengan realitas. Ya, konsep adab ini bisa dan pasti mampu kita gunakan di dalam zaman yang memang pendidikan sedang diwarnai carut-marutnya dengan saya juga mengalami keresahan itu karena saya melaksanakan praksis di lapangan bagaimana kejamnya itu yang namanya perebutan siswa, perebutan santri, kemudian wacana branding sekolah yang semakin menggila. Itu bagi kami yang belajar tentang pendidikan itu, jadi kapan selesai ini? Tapi ada rasa optimis dalam diri kita. Dengan pijakan ini, insya Allah kita mampu, ya, mampu membaca realitas ini dengan secara proporsional, ya, secara tepat, ya. Jadi kita tidak menafikan, oh, pendidikan itu harus taktik, harus nggak bisa. Ya kita harus berkompromi nih dengan zaman ini, nih. Ya, maka dari itu nilai-nilai tadib ini setidaknya ya kita bisa berkelindan di dalam berbagai kurikulum yang ada, kurikulum Merdeka, kurikulum 13 dan sebagainya, tetapi kita bisa masuk konsep adab-adab ini di dalam RPP kita, dalam pembicaraan kita, dan dalam suasana pendidikan. Karena malam hari ini saya memframe-nya pendidikan bukan pelajaran, karena pelajaran itu bagian dari pendidikan, ya. Maka di dalam pelajaran-pelajaran yang skupnya khosois ini yang khusus, kita bisa memasukkan nilai-nilai adab itu, hikmah-hikmah dari Prof. Al-Atas mengajarkan secara pelan-pelan, perlahan, mengingatkan kita kembali kepada seorang diri kita tuh manusia, ya setinggi-tingginya ilmu kita juga kita adalah manusia yang tidak bisa melangit, ya, dan tidak tidak mungkin juga kita khatam membaca teks kapital yang kita menjadi Karl Marx neo, ya nggak bisa juga. Kita membaca Prof. Atas sampai tuntas kemudian kita menjadi Prof. Atas, ya tidak mungkin juga, ya, tapi kita bisa mengambil hikmah dari pendidikan konsep Prof. Atas ini, kita bisa gunakan minimal dalam diri kita, dalam keluarga, kemudian kalau di dalam skop sekolah itu sudah sangat sempit, maka kita bisa main di dalam perputaran kurikulum dan sebagainya. Istilahnya jangan pandang pesimis ya dalam proses pendidikan sekarang, ya. Kalau kita pesimis, lalu siapa yang akan bermain dalam roda pendidikan kita? Ya, kita perlu menengahi bagaimana idealitas dalam suasana sekarang, tetapi kita juga bisa bercengkrama dengan realitas sesuai komprominya, sesuai dengan proporsionalnya, seperti halnya adab itu tadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, berjenjang agar kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Alvin Fadri Lazwardi dan juga para hadirin semua, teman-teman Serambi Peradaban Forum di forum akhir bulan ini. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama memandu acara ada yang kurang dari kami. Dan kami juga sampaikan sampai jumpa di forum spesial akhir bulan di bulan berikutnya. Barangkali nanti kita akan membahas bukunya Ustadz Alvin yang bisa jadi ya nanti ya. Baik teman-teman, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, terima kasih. Sekian dari Siap. kami. Dari saya Muhammad Fajar Rahman. Undur diri. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mantap, mantap. Syukran Ustaz Afin. Teman-teman yang belum follow IG SPF di follow ya. Siap. Selawi peradaban. Terima kasih. Oke, yuk. Gimana, Mas? Aman? Skripsi, tesis? Lagi dilema ini mau apa ngebahas apa. Ana lagi habis selesai ini, habis selesai UAS ini sampai sakit, Iya. begadang terus. Terakhir itu nulis ini juga di dinamika pendidikan di era kolonial sampai kemerdekaan itu. Oh iya, Memang sekularisasi itu udah sejak Belanda memang ya. iya sih. Udah Iya, sejak iya betul. Belanda. Hmm. Ini saya punya buku ini loh yang ini mungkin bisa rujukan antum apa yang Hmm. Ali Muhammad ini Islam dan penjajahan Barat, tapi kepada politik sih. Iya, kebijakan-kebijakan itu ya itu apa namanya Mm-mm. cenderung gitu ya, cenderung tendensius lah, jadi cenderung apa Mm-mm. namanya berat ke Kristen lah, kemudian Iya, mendiskriminasi dan itu iya, betul iya betul. terang-terangan kan, terang-terangan Iya. termasuk kebijakan-kebijakan apa namanya sekularisasi itu kelihatan sekali memecah belah sampai ada pembagian abangan, priai, santri, Iya, betul. Betul. forget Ya, gitu-gitu lah. betul sekali tuh. Karena nemuin hal-hal sambungan-sambungan itu tuh simpul-simpul itu dari pas main ke Langgar itu. Hmm, Nangga.com. Ya Langgar itu ada tuh. Bagaimana kolonial itu memisahkan Jawa dengan Islam ya. Oh iya, Itu sampai itu ini juga bisa. udah satu keterangan itu menyebutkan di antara bentuk sekularisasi dalam kehidupan langsung, bukan dalam pemikiran ya, dalam Hmm. kehidupan itu. Jadi dulu itu kan kiai-kiai anom, kiai sepuh, kemudian Hmm. penghulu itu kan mereka punya apa bahasanya gajinya itu tanah lungguh ya kalau nggak salah istilahnya itu. Hmm. Nah, nah itu nggak dikasih lagi itu semenjak tahun berapa ya, 1800-an. Nah, dialihkan ke eh, cuma dialihkan ke pendanaan tempat ibadah gitu-gitu. Ah, sebagai bentuk ingin apa istilahnya meredupkan pendidikan Islam. Nah, jadi kiai-kiai para guru-guru itu nggak dikasih penghargaan demikian lah ya, padahal yang selama ini sudah dikasih tanah lungguh itu istilahnya. Gitu. Betul, betul. Kalau sekarang mungkin dikasih tambang ya. Udah. Oke, Ustaz Alvin, insya Allah kapan-kapan kita diskusi lagi, Ustaz. Jazakallah khairan ya. Ya, Sehat-sehat antum di sana. siap. Ya Allah, luar biasa. Parah sih. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi